عملا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah allazi la yanabiyyu ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, kesempatan, juga nikmat iman dan Islam. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam satu, salam seduluran kepada seluruh para sahabat-sahabat subscriberku dimanapun anda berada, para orang tuaku, para guru-guru spiritual Nusantara. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menunggu klarifikasi daripada surat Ustadz Ahmad. Jadi saya ingin minta pembuktian bahwasannya ada pasien yang merasa tertipu pengobatan di Pondok Al Ihsan pimpinan Masri. Jadi di sini saya sudah berjanji dengan beliau, saya akan menunggu kedatangan beliau. Sambil menunggu kedatangan beliau, yuk sama-sama kita bersolawat agar kita mendapatkan syafaat dan kita akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya habibi ya Muhammad ya arusan qafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusan qafiqaini ya muayyad ya muwajjah ya imam kiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, setiap nafas, setiap langkah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Para sahabat, para seteruku, para netizen dimanapun anda berada, saat ini saya tetap akan menunggu kedatangan Ustadz Ahmad ya, karena saya membutuhkan klarifikasi dari beliau. Memang awal dari video itu dia tidak mengetahui siapa jati diri saya, tapi setelah itu dia sudah mengetahui siapa jati diri saya sebenarnya. Makanya saya langsung datang dari Pulau Jawa, datang kemari untuk mengklarifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pondok Al Ihsan pimpinan Masri. Alhamdulillah pelan-pelan dari doa serta dukungan kalian semua, dari support kalian semua, permasalahan ini bisa pelan-pelan terselesaikan. Hanya saja saya di sini menunggu kedatangan daripada Ustadz Ahmad. Jadi para netizen semua sama-sama kita dukung daripada channel ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana?
begini Pak, untuk malam ini juga yang kita sudah sepakati semalam bahwasanya Bapak perlu bukti ataupun saksi. Mereka nggak bisa hadir. Kenapa tidak bisa? Yang katanya salah seorang dari mereka ada halangan, dan yang seorang lagi Pak, saya nggak jumpa mulai dari semalam hingga ini tadi Pak. Kami putus hubungan Pak, komunikasi saya hubungi pun tidak aktif. Jadi ini bagaimana Pak? Kok bisa seperti ini Pak Ustadz Ahmad? Saya pun nggak tahu lah Pak. Tapi jadi begini saja lah Pak. Mungkin masalah ini sudah kita tutup saja lah Pak. Kalau ditutup maksudnya bagaimana ditutupnya? Kan sudah clear juga Pak semalam. Semalam kan sudah clear. Dan apabila mereka tidak dapat saya hadirkan berarti mereka ada halangan. Itu saja intinya Pak. Saya mohon sekali lagi. Begini ya Pak Ustadz Ahmad, Bapak terlalu gampang mengatakan itu clear. Bapak terlalu gampang mengatakan itu sudah selesai. Hanya saja permasalahan yang dihadapi ini bukan permasalahan kecil. Ini dunia Pak. Mereka sudah mengetahui permasalahan ini. Ini adalah fitnah. Bukan saya tidak bisa benar, saya akan tetap memaafkan Bapak. Tapi hanya saja yang saya butuhkan adalah klarifikasi. Dan saya minta dihadirkan dari mereka. Ya tapi mau gimana lagi Pak? Mereka tidak dapat hadir. Saya tidak dapat menghadirkannya malam ini di sini Pak. Satu berhalangan, yang satu kami putus komunikasi Pak. Tidak bisa seperti itu loh Pak Ustadz Ahmad. Yang namanya Bapak adalah seorang ustadz. Bapak seorang alim ulama, bertanggung jawab tentang masalah ucapan yang Bapak ucapkan. Itu harus Bapak bertanggungjawabkan. Betul Pak. Tetapi saya tidak dapat menghadirkannya pada malam hari ini. Jadi ini bagaimana Pak? Mau dipaksa bagaimanapun saya tidak dapat menghadirkannya. Jadi begini Pak, tunggu saya potong dulu Pak. Sudahlah Pak. Yang namanya kita ini manusia yang lemah juga Pak. Sudahlah Pak. Sudah kita lempangkan saja nih Pak. Sudah, ini sudah clear Pak. Sudah. Tidak bisa. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, yang pertama, maaf ya, saya tanyakan, kenapa Anda terlalu gampang menghadirkan dari mereka sebelum saya di sini? Kenapa Anda semua bisa dihadirkan di sini? Setelah saat saya di sini, ini sudah tidak bisa dihadirkan. Mungkin sudah takdirnya begini Pak. Ini bukan takdir, ini permainan dari Anda sendiri. Loh, kenapa Bapak menghujat saya? Saya kan sudah jujur ini Pak. Kejujuran itu bukan dari lisan jenengan, itu hanya lisan, bukan dari hati jenengan. Jadi begini saja Bapak. Karena mereka berhalangan, mungkin entah besok atau lusa saya berusaha untuk menghadirkan. Kenapa semua itu harus diundur-undur? Sementara pada waktu itu sampai sendiri tidak mau mengundur permasalahan ini. Bukan bermaksud saya untuk mengundur-undurkan ini Pak, tapi kan sudah kayak katakan dari tadi Pak, mereka tidak dapat saya hadirkan. Yang satu halangan, dan yang seorang lagi kami putus komunikasi. Jadi ini bagaimana? Masa Bapak seorang Gus tidak ada tarik ulurnya? Kita sesama umat loh Pak. Benar, bukan masalah tarik ulur atau tidaknya. Yang permasalahan sekarang adalah pembersihan nama baik. Ini sudah menyangkut nama baik. Jadi begini nih Pak, kita kan sudah sama-sama membersihkan nama baik kita. Tetapi karena mungkin berat hati Bapak, belum saya dapat menghadirkan korban-korban yang katanya jadi korban di pondok ini. Mungkin karena halangan itu saja Pak penyebabnya. Saya nggak dapat menghadirkan itu. Yang saya mohon sekali lagi, tolonglah keringanannya. Yang saya butuhkan bukan jawaban dari Bapak. Yang saya butuhkan jawaban dari mereka. Sekali lagi saya jelaskan Pak, saya tidak bisa menghadirkan mereka berdua Pak. Mungkin mereka berhalangan untuk hadir, untuk datang ke tempat ini. Saya mohon sekali lagi,
agar Bapak memakluminya. Bapak seorang Gus, orang terpandang, orang penanggung jawab. Masa gara-gara sepele ini, perkara sepele? Ini bukan masalah sepele, Pak. Yang Bapak katakan masalah sepele itu dari lisan Bapak sendiri. Tapi kenapa sebelumnya ini tidak dikatakan sepele? Kenapa semua Bapak bumbui seluruh masyarakat yang ada di sini untuk hadir di sini, untuk mengobrak-abrik di sini? Sekali lagi saya jelaskan, Pak, mungkin ini sudah suratan takdir. Bukan suratan, ini ada permainan dari Bapak sendiri. Jadi gimana ini, Bapak terus tidak percaya? Sementara saya sudah jujur, saya sudah terang-terangan bahwa saksi yang dua tadi tidak saya dapat menghadirkannya pada malam hari ini. Mungkin besok, Pak. Bapak sabarlah. Kalau saya katakan, saya akan menerima, saya akan percaya apabila saksinya ada pada hari ini. Kalau lain waktu itu sudah bukan namanya saksi. Saya mohon sekali lagi, Pak, ya. Mungkin malam ini juga saya tidak bisa menghadirkannya. Mudah-mudahan besok saya paksa mereka kemari, Pak. Itu saja intinya. Sudahlah, Pak, lupakan saja lah ini, Pak. Kenapa Anda terlalu gabah mengatakan lupakan? Maafkan saja permasalahan ini, kita anggap begitu. Itu dari mana? Ini belum selesai, ini masih awal. Ini awal penyelesaian, bukan ini akhir dari penyelesaian. Ini belum selesai, ini baru awal. Begini saja, Pak. Saya berjanji, Pak, mungkin besok ya, besok akan saya paksa mereka kemari. Itu saja, Pak. Jadi untuk malam ini jangan lagi kita berdebat panjang lebar, Pak. Buang-buang energi. Bapak seorang Gus, penanggung jawab di sini. Saya hormati Bapak itu ya. Kita tidak usah lagi membahas yang sudah-sudah, Pak. Sudahlah, yang sudah berlalu sudahlah, Pak. Benar. Mungkin itu sudah takdir mereka dan takdir saya juga, takdir seorang Gus di sini. Saya hargai apa yang menjadi niat baik Bapak untuk menghadirkan mereka. Saya katakan sebelumnya, Bapak mengatakan 2 hari ke depan, 1 hari ke depan, dan saya minta hari ini. Bapak mengatakan iya. Berarti ucapan Bapak, lisan Bapak tidak bisa dipegang. Apakah itu namanya seorang ustaz? Maaf, kalau Bapak seorang Gus, janganlah Bapak menghujat. Saya tidak pernah menghujat, saya ingin membuktikan. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak, mungkin besok saya paksa mereka kemari demi nama baik saya juga. Saya nggak main-main loh ini, Pak. Serius ini saya, Pak. Saya Maaf Pak ya. Dengan satu kali Bapak membohongi saya, maka selamanya saya tidak akan percaya dengan Bapak. Jadi begini, Pak. Berarti Bapak langsung menuduh saya sebagai pembohong, pemitnah. Buktinya, mana klarifikasinya? Mana buktinya orangnya? Hadir atau tidak? Tadi kan sudah saya jelaskan di awal-awal cerita kita, Pak. Mereka tidak dapat hadir. Yang satu berhalangan dan yang satu saya putus komunikasi, Pak. Saya 1 harian ini, Pak, saya paksa mereka, Pak. Tapi mereka juga tidak. Mungkin ya itu tadilah, Pak. Mungkin sudah takdirnya, Pak. Bapak maklum saja. Saat ini Bapak sudah terpojok. Tapi kenapa Bapak tidak ingat tentang permasalahan ini? Semua mau dibongkar semua oleh masyarakat. Semua akan hancur semua sama masyarakat. Kenapa Bapak tidak pikirkan seperti itu? Tapi setelah ini, saat ini Bapak terpojok. Kenapa Bapak minta maaf? Kan saya tadi sudah jelaskan, Pak. Mungkin sudah takdir kita lah, Pak, demikian keadaannya. Bapak mohonlah memakluminya ini. Saya akan tetap memaklumi. Saya tetap akan percaya dengan lisan Bapak. Tapi yang saya butuhkan bukan ucapan dari Bapak, tapi yang saya butuhkan adalah menghadirkan korban-korbannya. Ini menyangkut nama baik, ini menyangkut harga diri pondok. Bukan untuk satu orang, Pak, bukan untuk saya. Ini pondok ini adalah tempat umat. Pondok ini tempat naungan mereka. Betul yang Bapak katakan. Tapi apalah artinya, Pak, kalau sebuah pondok besok tahu juga kita akan meninggal. Siapa mengatakan itu tidak ada berarti? Kalau saya sendiri terzolimi, orang mengatakan saya fitnah, saya terima. Tapi ini mengatasnamakan pondok, ini milik orang banyak. Yang namanya terzolimi dan fitnah itu, Pak,
Alah, itu kan mungkin suatu kesilapan semata saja, Pak. Bapak mengatakan itu silap. Saat ini Bapak katakan silap. Sebelumnya Bapak mengatakan silap atau tidak? Saat saya tidak ada di sini. Jadi begini, Pak. Mungkin takdir itulah yang memaksa, Pak. Jadi harus kita pahami lah sebenarnya, Pak, hal keadaan ini supaya ini semua menjadi tenang, terang benderang, dan tidak ada lagi fitnah memfitnah. Saya berjanji sekali lagi, Pak, mungkin besok atau lusa saya hadirkan mereka berdua ke hadapan Bapak. Saya katakan, saya tidak akan percaya. Besok Bapak katakan saya percaya, besok akan menjadi besok, besok menjadi lusa, lusa. Jadi kapan selesainya? Itu kan tergantung kesehatan jiwa mereka, Pak, mentalnya. Apabila Bapak menekan terus saya berbicara kepada mereka dan menekan. Kenapa mereka tertekan mentalnya, Pak? Kenapa mereka tertekan mentalnya? Apakah mereka takut? Berarti ini bohong semua, kebohongan mereka. Mereka takut dengan saya. Berarti itu semua bohong. Itu adalah fitnah kalian. Sebetulnya mereka bukan takut ataupun bohong, Pak. Yang saya jelaskan sekali lagi di sini, yang saya perlu terangkan, mungkin sudah takdir tadi, Pak. Saya tidak akan terima. Ini saya tidak akan terima. Benar, saya tidak akan terima. Bagaimana Bapak ucapkan saya tidak akan terima sebelum Bapak hadirkan mereka? Ini saya katakan sekali lagi, ini menyangkut nama baik, bukan nama baik pribadi saya, tapi nama baik pondok. Ini tempat masalah orang banyak. Betul yang Bapak katakan, yang Bapak jelaskan tadi. Tapi besok toh juga kita akan meninggalkan pondok ini, Pak. Maka sudahlah, Pak. Saya mohon sekali lagi, Bapak mohon memakluminya. Ini mungkin sudah takdir begini. Bagaimana lagi mau kita bahas, Pak? Kalau Bapak nggak sabar, besok saya buktikan, saya seret mereka kemari berdua. Itu saja intinya, Pak. Sudahlah, Pak. Maafkan saja, sudah keadaan ini, Pak. Ini saya rasa ucapan Anda sebagai seorang ustaz, sebagai seorang alim ulama yang bisa panutan masyarakat, itu tidak bisa diterima dan tidak bisa dipercaya. Ucapan berbelit-belit. Maaf, Pak. Itulah atas nama takdir. Saya pun tidak. Jangan cerita tentang masalah takdir. Jadi begini, Pak, mungkin itu sudah keputusan Tuhan, Pak. Kita nggak bisa mengubahnya, Pak. Saya dipaksa. Sama tidak bisa berubah. Ya buktinya ini saya tidak bisa menghadirkan mereka berdua untuk memperkuat dalil-dalil yang sudah terjadi, kasus-kasus tempo hari, masalah pengobatan. Dia belum selesai. Kira-kira begitulah, Pak. Tidak bisa. Ini menyangkut nama baik. Kalau kalian fitnah saya terima. Tapi ini menyangkut baik pondok. Ini tempat orang banyak, bukan tempat perorangan. Betul itu yang Bapak katakan. Sekali lagi saya jelaskan, saya mohon dengan sangat, Pak. Maklumkanlah apa adanya, Pak. Saya bisa memaklumi ucapan Bapak. Tapi bagaimana dengan mereka yang ada di luar sana? Mereka bisa paham dan memahami atau tidak? Itu tidak penting, Pak. Yang penting di sini. Sama tidak penting. Adanya pondok ini karena mereka. Sudahlah, Pak. Kalau Bapak seorang pemaaf, mau memaafkan, Bapak seorang gus, Bapak penanggung jawab di pondok ini. Jangan. Bapak berikanlah kebijakan Bapak agar Bapak memakluminya, dan masyarakat di sini akan senang, Pak. Dengan saya Bapak akan memberikan kebijaksanaan dari saya pribadi. Ini dari saya pribadi ya. Saya akan terima dan saya akan memberikan kebijaksanaan itu dari saya pribadi. Tapi bagaimana dengan menyangkut nama pondok tersebut? Apakah mereka dari mereka di sana itu bisa terima atau tidak? Mereka tidak akan menerimanya. Allah.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu siwa. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. قلت يمينا قلت يمينا أو سبيل ناكبينا، قلت يمينا قلت يمينا أو سبيل ناكبينا، والتقيل تعالى أو مقال الملحدين، والتقيل تعالى أو مقال الملحدين. يا تواب توب علينا، يا تواب توب
هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا وهب لنا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا الله ربي الله حسبي hati ini penuh dengan dengki bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong selalu berbohong Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu Rabbi menyesalku melupakanmu hidup ini jauh dari rahmatmu jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum kembali bertaubat Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilma zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan makbulan Allahumma ya Rabb Allahumma ya Rabbi ya Rabb ya Rabb ya Rabb hidayah Allahumma ya Rabb